semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi untuk kembali belajar bersama-sama mengenai materi IPS. Bu Deva hari ini berharap semuanya di rumah dalam keadaan yang sehat. Bagi yang masih sakit, Bu Deva doakan semoga kalian cepat sembuh. Dan untuk teman-teman yang lain, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Hari ini kita akan kembali masuk ke mata pelajaran IPS, di mana materi yang akan disampaikan hari ini adalah sumber daya alam. Kita telah mengenal sumber daya alam dan beberapa jenisnya. Mari kita review kembali. Untuk yang pertama, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar untuk sumber daya alam, yaitu jenis sumber daya alam dan manfaat sumber daya alam. Untuk yang pertama, jenis sumber daya alam. Berdasarkan asal terbentuknya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti kayu, rotan, kapas, rempah-rempah, ikan, ayam, sapi, beras, gula, susu, atau bahkan bahan-bahan lainnya yang berasal dari binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian untuk sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang tidak berasal atau tidak terbentuk dari makhluk hidup. Contohnya ada udara, air, gas alam, cahaya matahari, batu-batuan, dan hasil tambang. Sumber daya alam itu sangat banyak jumlahnya. Tetapi juga terdapat sumber daya alam yang bisa terbatas dan semakin menipis karena penggunaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya alam memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya sumber daya alam, terutama yang sangat krusial seperti udara, air, sinar matahari, hingga hewan dan tumbuhan. Adapun beberapa manfaat sumber daya alam sebagai berikut. Untuk yang pertama, sebagai penghasil energi. Energi yang dimaksud adalah hal ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, bahan bakar mobil, baik motor, pesawat, atau kapal terbang, dan yang lain-lain. Contohnya sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan energi: minyak bumi, batu bara, gas alam, yang mana bahan-bahan tersebut bisa diolah menjadi bahan bakar sebagai penggerak transportasi yang ada. Contoh yang kedua, manfaat sumber daya alam yang kedua, yaitu sebagai bahan makanan. Manusia itu hidup bergantung pada sumber daya alam seperti hewan, tumbuhan, dan air yang dapat dikonsumsi untuk penunjang kehidupan manusia. Contohnya seperti hewan, ada ikan, sapi, kambing, ayam, lalu bisa diolah dari dagingnya, dari susunya. Lalu untuk tumbuhan, dari hasil-hasil panen. Contohnya pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan oleh manusia digunakan sebagai membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam pertanian, kerbau contohnya digunakan untuk membajak sawah, di mana kerbau juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dari dagingnya. Kemudian ayam bisa diolah dari daging maupun telurnya. Selanjutnya, contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Tumbuhan atau pohon juga bisa diolah menjadi
bahan-bahan perabotan rumah tangga seperti kursi rotan atau dari sofa. Mereka membutuhkan pemanfaatan tumbuhan. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak kalah penting adalah sebagai sumber energi dan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari manusia ataupun industri. Sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas misalnya. Mereka sangat bermanfaat untuk menghidupkan listrik dan kendaraan bermotor. Anak-anak di Indonesia memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam yang masih belum dimanfaatkan dengan baik. Walaupun banyak sumber daya alam yang dimiliki, terkadang kita pun juga menggunakannya secara berlebihan. Penggunaan yang berlebihan ini dapat menimbulkan kelangkaan sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia, baik sumber daya alam hewan, tumbuhan, dan SDA non-hayati seperti minyak, logam, dan gas alam, kita perlu memperhatikan pemanfaatannya atau penggunaannya. Jadi, kita harus dengan bijak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Contoh pemanfaatan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, silahkan anak-anak perhatikan pada tabel yang tersedia, di mana ada satu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam tidak hanya satu. Contohnya pada kegiatan pertanian, sumber daya alam yang dibutuhkan adalah matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan sebagai pupuk, lalu juga hewan atau contohnya ini kerbau, di mana pemanfaatannya dari setiap SDA sumber daya alam berbeda-beda. Lagi juga terdapat kegiatan pembuangan ikan asin, di mana dalam kegiatan ini membutuhkan sumber daya alam seperti kayu, garam, panas matahari untuk membantu mengeringkan ikan asin, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang membutuhkan sumber daya alam dalam membantu kebutuhan sehari-hari atau kegiatan manusia sehari-hari. Ya, sekian materi hari ini mengenai jenis sumber daya alam dan manfaatnya yang perlu kalian pahami supaya bisa dimanfaatkan dengan efektif. Karena sumber daya alam sendiri adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk waktunya karena telah mendengarkan dengan baik pelajaran pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.